Halo, pada suatu hari di tahun 2024, sekitar pukul 2 pagi, panggilan darurat diterima di kantor polisi Busan, Korea Selatan. Penelepon adalah seorang pemuda, suaranya bergetar, mencerminkan kepanikan dan kecemasan yang mendalam. Dia melaporkan bahwa pacarnya mengalami kecelakaan. Segera, polisi tiba di lokasi kejadian, sebuah apartemen yang terletak di daerah Busanjin, kota pelabuhan Busan. Saat itu, jalanan sunyi senyap tanpa seorang pun terlihat. Polisi tiba dan menyadari bahwa hanya pelapor dan korban yang menjadi saksi dalam kejadian ini. Proses investigasi pun segera dimulai. Pelapor bernama Kim Do Hwan yang menyatakan bahwa korban adalah Lee Min Jin, pacarnya. Gadis itu segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Apakah ini kasus pembunuhan atau hanya kecelakaan tragis? Kim Do Hwan mengaku bahwa sebelum kejadian naas itu terjadi, ia dan Lee Min Jin sempat bertengkar karena masalah kecil. Dalam keadaan emosi, dia keluar dari rumah. Namun, baru saja dia turun ke lantai bawah, Kim Do Hwan tiba-tiba mendengar suara keras seperti ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Saat menoleh ke belakang, dia terkejut dan terpaku melihat Lee Min Jin tergeletak di sana. Lee Min Jin, 24 tahun, adalah seorang gadis muda, energik dan penuh semangat. Dia baru saja menerima visa dan beasiswa untuk belajar di Australia, yang rencananya akan berangkat pada bulan Mei tahun yang sama. Bagi Lee Min Jin, hidup sedang membuka lembaran baru yang penuh harapan. Setiap kali dia berbicara tentang masa depan, wajahnya selalu berseri-seri dengan harapan dan impian. Namun, cara dia meninggal justru menimbulkan banyak pertanyaan bagi semua orang, terutama polisi. Namun, informasi mengejutkan dari sumber terdekat sampai ke telinga polisi. Lee Min Jin dan Kim Do Hwan sebenarnya sudah putus sejak sebelumnya. Ini adalah detail yang sangat penting yang membuat seluruh pernyataan Kim Do Hwan menjadi mencurigakan. Polisi menduga bahwa kejadian ini pasti tidak sesederhana seperti yang dilaporkan oleh mantan pacarnya. Untuk menemukan kebenaran, polisi segera mengambil rekaman video dari kamera pengawas di luar gedung apartemen. Hasilnya menunjukkan bahwa pernyataan Kim Do Hwan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun gambar dari kamera berada pada jarak yang jauh dan agak buram, tetapi melalui jendela besar apartemen, polisi masih melihat adanya gerakan. Sebelum Lee Min Jin jatuh, ada orang lain di sampingnya. Sosok orang ini sangat mirip dengan Kim Do Hwan. Keduanya terlibat dalam percakapan yang dramatis, tampaknya sedang bertengkar hebat, sebelum akhirnya tragedi terjadi. Dan inilah detail yang membuat kasus ini berubah ke arah yang sama sekali berbeda, yang menimbulkan kecurigaan yang mengerikan. Kamera pengawas merekam Lee Min Jin jatuh pada pukul 2.13 pagi. Namun, baru pada pukul 2.23 pagi, yaitu 10 menit kemudian, Kim Do Hwan menelepon polisi. Mengapa ada jeda waktu yang membingungkan ini? Apa yang bisa dilakukan dalam 10 menit itu tidak dapat membantah bukti dari kamera pengawas. Kim Do Hwan akhirnya berbalik arah sepenuhnya, mengaku bahwa dia berada di lokasi kejadian ketika Lee Min Jin jatuh. Namun, dia tetap bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan tak terduga yang terjadi saat mereka berdua sedang berbicara, berusaha menyangkal keterlibatannya dalam kematian korban. Sampai di sini, cerita tentang kematian tragis Lee Min Jin tidak hanya menimbulkan banyak kontroversi di kalangan publik Korea Selatan, tetapi juga mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah putusan pengadilan yang kemudian. Kebenaran mengerikan apa yang tersembunyi di balik kasus ini. Untuk menemukan jawabannya, mari kita mundur ke 9 bulan sebelum tragedi terjadi. Pada bulan Maret 2023, Busan masih membawa sisa-sisa dingin musim dingin. Namun, di suatu tempat di udara, aroma bunga sudah mulai tercium samar-samar, menandakan musim semi akan segera tiba. Dan tepat pada hari yang menentukan di bulan Maret itu, roda nasib Lee Min Jin mulai berputar, menyeretnya ke dalam tragedi yang tak terduga. Dan tepat pada saat Lee Min Jin sedang dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, dia dengan gembira mengumumkan kepada semua orang bahwa dia memiliki pacar
dan sedang tenggelam dalam hubungan baru. Orang itu tidak lain adalah Kim Do Hwan, seorang pria berusia 24 tahun. 1 tahun lebih tua darinya. Keduanya saling mengenal dan terikat karena menemukan banyak kesamaan dalam minat dan pandangan. Lee Min Jin pada dasarnya adalah seorang gadis yang baik hati dan ramah kepada semua orang. Jadi ketika berita itu menyebar, teman-temannya dengan tulus memberikan selamat kepadanya. Namun, di balik penampilan manis cinta yang baru bersemi, wajah asli Kim Do Hwan perlahan terungkap. Semakin dalam mereka memasuki hubungan, sifat posesif yang tidak sehat dan kecenderungan paranoid dan ekstrimnya semakin terlihat jelas. Kim Do Hwan adalah orang yang curiga dengan kecenderungan untuk mengendalikan secara berlebihan. Dia tidak hanya sering meminta Lee Min Jin untuk memberikan rincian transaksi bank, tetapi juga membuat aturan yang tidak masuk akal. Setiap hari dia harus melakukan panggilan video untuk memeriksa pakaian yang dikenakannya. Bahkan memaksanya untuk mengarahkan kamera ke setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada pria lain yang bersembunyi. Bahkan ketika Lee Min Jin keluar untuk bertemu teman-temannya, dia harus memotret dan mengirimkannya kepadanya. Jika dia pergi ke supermarket untuk berbelanja, dia harus memotret semua struk belanja agar Kim Do Hwan memeriksa setiap barang. Bahkan di tengah musim panas yang panas, Lee Min Jin dipaksa untuk mengenakan lengan panjang dan celana panjang untuk menutupi tubuhnya. Hanya karena sedikit perbedaan atau ketidaknyamanan, dia akan segera menghadapi perlakuan buruk. Dan tanda-tanda mencurigakan seperti memar sering muncul di tubuhnya. Dalam sebuah pertengkaran, Kim Do Hwan bahkan melakukan tindakan ekstrim yang melampaui batas. Setelah itu, dia dengan berani merebut akun media sosial Lee Min Jin, menggunakannya untuk mengirim kata-kata kotor dan kejam kepada teman-temannya. Selama berhari-hari dan bermalam-malam, Lee Min Jin berkali-kali menyalakan niat untuk putus. Tetapi setiap kali dia mencoba untuk membuka mulut, Kim Do Hwan akan mengamuk, menyebabkan tubuh dan jiwanya terpengaruh secara serius. Rasa takut terus menggerogoti. Dia tidak lagi berani menyelesaikan masalah sendiri, tetapi hanya menangis memohon perlindungan hukum. Akhirnya, pada bulan September 2023, Lee Min Jin mengumpulkan semua keberaniannya dan pertama kalinya melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun, sikap Kim Do Hwan justru membuat semua orang terkejut. Dia menunjukkan sikap meremehkan, bahkan menghina, menyatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengacara dan pamannya adalah seorang polisi. Jadi meskipun dia ditangkap, dia dapat dengan mudah lolos dari hukuman. Tidak hanya itu, dia juga dengan belak-belakan menolak undangan untuk bertemu langsung dari pihak polisi. Menghadapi sikap arogan dan ancaman balas dendam yang terang-terangan seperti itu, Lee Min Jin dipenuhi dengan rasa takut. Dia tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk menghentikan pengejaran kasus tersebut. Investigasi pun terhenti tanpa kemajuan. Tetapi kejadian itu tidak berhenti di situ ya. Kim Do Hwan setelah lolos dari hukuman menjadi semakin keterlaluan dan tidak sehat. Setelah berdiskusi dengan cermat dengan keluarganya, pada bulan Oktober tahun yang sama, Lee Min Jin sekali lagi memutuskan untuk melapor ke polisi. Setelah memahami situasinya, polisi mengatakan bahwa kasus ini membutuhkan Lee Min Jin dan Kim Do Hwan untuk hadir dan bekerja sama dalam penyelesaian dan mediasi. Atas permintaan ini, Lee Min Jin sekali lagi mengubah pikirannya dan menarik laporannya. Lee Min Jin berusaha keras untuk melarikan diri dari bayang-bayang menghantui Kim Do Hwan, berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Tetapi sifat posesif Kim Do Hwan tidak hanya tidak berkurang, tetapi tampaknya meningkat. Setiap kali Lee Min Jin berinteraksi dengan orang lain, itu akan menjadi pemicu amukan dalam amarahnya. Pada suatu hari di bulan Desember, Lee Min Jin mengajak seorang teman untuk minum. Ketika Kim Do Hwan mengetahuinya, telepon dan pesan berdatangan seperti air bah, memicu pertanyaan dan ancaman. Lee Min Jin dalam keputusasaan sekali lagi mengajukan proposal perpisahan. Mendengar berita itu, Kim Do Hwan segera berlari ke pintu rumah Lee Min Jin, membanting pintu dengan panik. Di tengah malam yang sunyi, suara keras memecah kesunyian. Untuk menghindari mengganggu tetangga,
Lee Min-jin terpaksa mengizinkan Kim Do-hwan masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, Kim Do-hwan kehilangan kendali sepenuhnya, merusak barang-barang di rumah dan melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Lee Min-jin. Pertengkaran semakin keras. Sekitar pukul 1:00 pagi pada hari yang sama, para tetangga yang tidak tahan dengan keributan itu melapor ke polisi. Lee Min-jin karena tidak ingin semuanya menjadi lebih besar tidak mengejar. Polisi membawa Kim Do-hwan pergi dan masalah itu untuk sementara mereda. Tetapi yang tidak disangka oleh siapapun adalah Kim Do-hwan sebenarnya tidak pergi jauh. Setelah polisi pergi, dia diam-diam kembali dan terus berdiri di luar pintu rumah Lee Min-jin hingga pukul 3:00 sore. Selama 13 jam yang panjang itu, dia terus membanting pintu, membunyikan bel, dan mengirimkan 355 pesan kepada Lee Min-jin. Dengan setiap baris tulisan mengekspresikan keinginan untuk bertemu. Ketika tindakan ekstrim ini dilaporkan oleh media, itu menyebabkan gelombang perhatian besar di kalangan publik Korea Selatan. Banyak orang berseru bahwa itu terlalu menakutkan, terlalu berlebihan. Namun, segalanya tampaknya perlahan membaik. Lee Min-jin akhirnya secara resmi berpisah dari Kim Do-hwan. Dalam percakapan dengan teman-temannya, dia dengan gembira berkata bahwa itu luar biasa. Kabar baik lainnya adalah Lee Min-jin telah berhasil mendaftar beasiswa untuk belajar di Australia. Saat itu, dia akan memulai kehidupan yang sama sekali baru dan benar-benar melarikan diri dari mimpi buruk yang menghantuinya selama berbulan-bulan. Lee Min-jin juga berencana untuk mempelajari bahasa baru, mencari teman baru di Australia, dan sepenuhnya membuang penderitaan di masa lalu. Tetapi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun adalah meskipun hubungan yang menyakitkan ini telah berakhir, pelecehan Kim Do-hwan menjadi semakin parah. Dalam benaknya, keduanya belum putus dan masih menjadi pasangan. Dia tidak hanya sering memaksa Lee Min-jin untuk bertemu, tetapi bahkan tidak ragu untuk mengirim pesan ancaman. Bahkan kepada teman-teman mereka, mengancam akan melakukan tindakan ekstrim di rumah Lee Min-jin. Setelah berpisah, Lee Min-jin masih diliputi oleh rasa tidak aman. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali dia pulang, dia membutuhkan orang lain untuk mengantarnya sampai ke pintu untuk mencegah Kim Do-hwan tiba-tiba muncul pada tanggal 2 Mei 2024. Ini adalah hari ke-9 sejak keduanya berpisah. Pada pukul 12:30 malam, Lee Min-jin bersama seorang teman pria sedang bersenang-senang bermain di toko bisbol virtual. Ini adalah bentuk hiburan di dalam ruangan, di mana pemain menggunakan layar proyeksi dan perangkat sentuh untuk menikmati kesenangan bermain bisbol. Keduanya sangat senang, menghargai waktu santai yang langka ini. Tetapi tiba-tiba, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka. Kim Do-hwan dengan wajah marah masuk. Pertanyaan marah segera memecah suasana harmonis di ruangan. Lee Min-jin terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Kim Do-hwan bisa menemukannya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, dia bersama Kim Do-hwan keluar dan berbicara beberapa patah kata lalu kembali. Isi spesifik dari percakapan antara keduanya saat itu tidak ada yang tahu. Namun, menurut cerita dari teman pria itu dalam sebuah wawancara, kemudian ketika Lee Min-jin kembali, wajahnya pucat pasi, jiwanya melayang. Jelas percakapan itu sangat tidak menyenangkan. Sekitar pukul 2 pagi pada hari yang sama, teman pria itu mengantar Lee Min-jin ke lantai bawah dan seperti biasa melambai selamat tinggal. Dia melihatnya masuk ke dalam gedung. Teman itu baru pergi setelah memastikan bahwa Lee Min-jin telah masuk ke rumah dengan aman. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa momen yang tampaknya normal itu adalah perpisahan selamanya. Dan kemudian saat Lee Min-jin membuka pintu dan masuk, Kim Do-hwan tiba-tiba muncul, membuatnya sangat terkejut. Entah sejak kapan, dia telah menyelinap masuk ke dalam apartemen dan terus menunggu Lee Min-jin kembali. Setelah itu adalah kejadian yang telah kita dengar di bagian awal cerita. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini telah menarik perhatian khusus karena kurangnya bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa Kim Do-hwan adalah orang yang secara langsung menyebabkan kematian Lee Min-jin. Dia tidak ditangkap selama proses investigasi dan tetap menikmati kebebasan. Yang lebih membuat marah adalah
Dia tidak hanya tidak menyatakan permintaan maaf apapun kepada keluarga Lee Min Jin, tetapi bahkan tidak hadir di pemakaman. Keluarga Lee Min Jin sangat marah dan sedih. Mereka dengan tegas percaya bahwa Kim Do Hwan tidak dapat lolos dari tanggung jawab dalam kasus ini dan dengan tegas meminta polisi untuk segera menyeretnya ke pengadilan. Namun, setelah penyelidikan, polisi menerima sebagian pernyataan Kim Do Hwan untuk sementara menyimpulkan kasus tersebut sebagai kecelakaan jatuh dan menutup berkas. Berlawanan dengan penderitaan keluarga korban, Kim Do Hwan masih menjalani kehidupan normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sering mengunggah kehidupan pribadinya ke media sosial, menjalani kehidupan yang nyaman dan bebas. 2 minggu setelah kejadian itu, pada bulan Januari 2024, Bibi Lee Min Jin memposting sebuah artikel di sebuah forum online besar Korea Selatan. Secara terbuka menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kematian tidak adil keponakannya dan memohon intervensi media. Berharap untuk meminjam kekuatan masyarakat untuk menuntut keadilan bagi keponakannya. Di forum, Bibi mengungkapkan rincian mengerikan tentang serangan, pelanggaran tempat tinggal ilegal, pelecehan, dan pengejaran yang telah diderita keponakannya ketika dia masih hidup. Dia bahkan mengungkapkan bahwa Kim Do Hwan pernah melakukan tindakan yang mendorong Lee Min Jin untuk menyakiti dirinya sendiri. Artikel itu juga mengungkap detail penting pada pertengahan Agustus 2023. Kakek dari Lee Min Jin meninggal. Tetapi pada hari pemakaman, Lee Min Jin tidak hadir. Baru pada hari kedua dia datang ke rumah duka untuk berduka. Bibi memperhatikan bahwa ada perban yang melilit tangannya. Dan yang mengejutkan adalah hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah memotret rumah duka dan mengirimkannya kepada Kim Do Hwan untuk dilaporkan. Selanjutnya, Bibi Lee Min Jin juga menerbitkan sebagian dari percakapan pesan antara keponakannya dan Kim Do Hwan. Di dalamnya tidak kekurangan kata-kata makian dan hinaan dari Kim Do Hwan, seperti kamu terlihat menyedihkan dan sebagainya. Kata-kata ini telah menyebabkan dampak psikologis yang serius pada Lee Min Jin. Bibi menekankan bahwa kasus ini kemungkinan adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Pernyataan awal Kim Do Hwan jelas bertentangan dengan pernyataan selanjutnya. Dan fakta bahwa dia tidak melaporkan segera juga merupakan titik kecurigaan besar. Semua ini membuktikan bahwa ini sama sekali bukan kasus jatuh sederhana. Selain itu, yang membuat Bibi merasa lebih sulit dipercaya adalah kakak perempuan Kim Do Hwan, seorang aktris. Tidak terpengaruh oleh kasus tersebut. Dia masih terus muncul secara normal di media, berakting dalam film, dan menikmati kehidupan yang penuh ketenaran dan kekayaan. Bagi keluarga Lee Min Jin, setiap kali mereka melihatnya di televisi adalah pukulan berat dan kesakitan bagi mereka. Di akhir artikel, Bibi mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan panggilan telepon terakhir dengan keponakannya. Saat itu, nada suara Lee Min Jin sangat lembut, ceria, dan bahagia. Berbagi bahwa dia akhirnya berpisah dari Kim Do Hwan. Dia memimpikan masa depan yang cerah melarikan diri dari mimpi buruk yang telah menghantuinya. Tetapi siapa sangka Kim Do Hwan telah sering menyerang dan mengendalikan pikiran dan jiwanya untuk waktu yang lama. Namun, pengacara pembela mengajukan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bahwa karena media sengaja melaporkan secara sepihak, terdakwa telah menderita banyak kritik dari luar. Kehidupan sangat terpengaruh. Kematian Lee Min Jin tentu saja disesalkan, tetapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang secara langsung menyebabkan semua ini. Pengacara pembela berpendapat bahwa selama waktu keduanya saling mengenal, Lee Min Jin meskipun berkali-kali mengajukan proposal perpisahan, tetapi sikapnya kurang tegas dan sering berubah. Bahkan setelah berpisah sepenuhnya, dia juga tidak menunjukkan sikap penolakan yang jelas. Ini pada tingkat tertentu telah memberi Kim Do Hwan harapan yang menyebabkan dia terus melecehkan tanpa henti. Pengacara pembela juga mengatakan bahwa pada hari kejadian itu, Kim Do Hwan tidak datang dengan santai, tetapi telah membuat janji dengan Lee Min Jin untuk bertemu di rumah.
Mengenai Bibi Lee Min Jin menuduh tidak ada upacara permintaan maaf, pengacara pembela membantah. Dia menjelaskan bahwa sebelum persidangan polisi telah menyarankan Kim Do Hwan untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan keluarga korban, ditambah dengan fakta bahwa dia dilaporkan oleh media dengan jahat telah membuatnya takut. Meskipun demikian, Kim Do Hwan dan ayahnya masih mengirim surat permintaan maaf kepada pengacara keluarga Lee Min Jin. Ini adalah permintaan maaf yang diungkapkan terdakwa ketika menghadapi tekanan publik yang besar. Oleh karena itu, pengacara pembela percaya bahwa hukuman harus diringankan untuk Kim Do Hwan. Terdakwa Kim Do Hwan mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia akan selalu memeriksa diri sendiri dan mengingat semua orang yang menderita karena dia. Khususnya dia menyatakan mengirim ucapan belasungkawa yang paling tulus atas kasus Lee Min Jin, tetapi masih tidak mengungkapkan permintaan maaf secara langsung, melainkan dia membungkuk untuk meminta maaf kepada hakim. Hakim mengatakan bahwa tindakan Kim Do Hwan tidak benar. Dalam konteks masyarakat saat ini yang semakin mengecam keras tindakan kekerasan dalam hubungan percintaan, menjatuhkan hukuman untuk memperingatkan masyarakat adalah hal yang perlu dilakukan segera. Mengenai argumen pengacara pembela tentang Lee Min Jin tidak menolak dengan jelas, hakim dengan tegas menyatakan bahwa Lee Min Jin bukanlah orang yang sengaja mengganggu Kim Do Hwan. Tetapi tindakan adalah karena pengaruh karakter yang jujur dan suka berkomunikasi, yang mengarah pada reaksi yang tidak sepenuhnya akurat. Namun, hakim juga mengatakan bahwa meskipun Kim Do Hwan selalu dicurigai terlibat dalam kematian Lee Min Jin dan telah menjalani banyak penyelidikan, masih sulit untuk mengkonfirmasi dengan jelas hubungan langsung antara keduanya. Selain itu, mengingat Kim Do Hwan telah membayar 30 juta won uang jaminan kepada pengadilan dan merupakan mahasiswa baru lulus, pengadilan harus berhati-hati dalam menentukan tingkat hukuman berdasarkan prinsip tanggung jawab. Setelah 2 bulan persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan. Terdakwa Kim Do Hwan dinyatakan bersalah atas banyak dakwaan dan dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Pada saat yang sama, dia juga diminta untuk menyelesaikan terapi perilaku selama 40 jam untuk membantu mengubah perilaku, menyadari kesalahan, dan mencegah pengulangan. Terlepas dari apakah keluarga Lee Min Jin menderita karena kehilangan orang yang dicintai atau pihak penuntut mencari keadilan atau sebagian besar masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan dengan hasil ini. Keluarga Lee Min Jin mengatakan bahwa hukuman 3,5 tahun penjara terlalu rendah, bahkan tidak setengah dari hukuman 10 tahun yang diminta oleh pihak penuntut. Mereka percaya bahwa pengadilan belum menyadari sepenuhnya tingkat keparahan kejahatan kekerasan dalam hubungan percintaan. Dengan hukuman seperti itu, mungkin tidak mencegah secara efektif terjadinya peristiwa serupa. Meskipun demikian, terdakwa Kim Do Hwan masih berpendapat bahwa hukuman itu terlalu berat dan tidak adil. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengajukan banding. 4 bulan setelah putusan tingkat pertama pada bulan November 2024. Persidangan banding dibuka di pengadilan lokal Busan. Hakim mengatakan bahwa terdakwa Kim Do Hwan telah mengakui sebagian besar tindakan kriminal dan sebelum persidangan banding telah menyerahkan surat niat kompensasi kepada keluarga Lee, mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan. Hal ini semua dianggap oleh hakim sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan terhadap keluarga korban. Mempertimbangkan secara keseluruhan faktor-faktor ini, hakim menilai bahwa hukuman tingkat pertama agak berat. Oleh karena itu, dalam persidangan banding, hukuman dikurangi lagi 4 bulan. Bagi keluarga Lee Min Jin, putusan pengadilan tidak dapat meredakan luka di hati mereka, juga tidak dapat menghilangkan kekhawatiran tentang masa depan. Dan kejadian serupa seperti itu masih terus terjadi. Pada bulan Mei 2020, sebuah kejadian serupa mengguncang Busan, dan yang perlu diperhatikan adalah lokasi kejadian kasus ini hanya berjarak 1 nomor dari tempat kejadian kasus Lee Min Jin. Korban dalam kasus ini adalah Kim. Dia telah berpisah dari mantan pacarnya yang memiliki kecenderungan kehilangan kendali emosi. Tetapi itu tidak membawa ketenangan baginya.
mantan pacarnya masih terus melecehkan tanpa henti. Oleh karena itu, Kim 3 kali melaporkan ke polisi. Polisi juga telah menangkap perintah larangan mendekat terhadap mantan pacarnya, tetapi itu tidak mencegah tindakan jahat kemudian. Pada suatu hari ketika Kim pulang kerja, dia diserang oleh mantan pacarnya. Untungnya, rekan kerjanya tepat waktu menemukan dan dengan berani mencegah sang pahlawan. Rekan kerja itu juga terluka karena ini. Kim dilarikan ke rumah sakit tepat waktu dan telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi lukanya sangat serius. Proses pemulihan berlangsung lama dan dia perlu dirawat secara psikologis karena trauma. Dalam kejadian ini, perilaku polisi juga telah menimbulkan penilaian yang berbeda di kalangan publik. Bahkan pada hari kejadian itu, Kim meminta bantuan polisi, tetapi jawaban yang dia terima adalah kata-kata yang lembut dan acuh tak acuh. Tenang saja, dia sudah pulang kampung. Dan kantor polisi yang bertanggung jawab menangani kasus ini justru merupakan kantor polisi yang sama yang menangani kasus Lee Min Jin. Setelah itu, mantan pacar Kim dihukum 15 tahun penjara. Pada saat yang sama diminta untuk menyelesaikan terapi perilaku selama 80 jam. Pada bulan Agustus 2024, sebuah kejadian serupa terjadi lagi di Busan, di sebuah gedung perkantoran di distrik Haeundae. Seorang pria telah menunjukkan perilaku yang tidak pantas dengan mantan pacarnya, yang menyebabkan kematian tragisnya. Menurut berkas kasus polisi, pria ini telah 3 kali diperingatkan oleh polisi, tetapi tetap tidak mencegah tragedi terjadi. Ada opini yang menyerukan Korea Selatan untuk segera mengesahkan undang-undang untuk mencegah secara efektif terjadinya peristiwa serupa. Yang membuat kita merasa sedikit lega adalah penyelidikan kasus Lee Min Jin masih belum berakhir sepenuhnya. 11 bulan setelah kejadian itu, pada bulan Desember 2024, polisi Korea Selatan mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan tambahan terhadap Kim Do Hwan. Mereka telah mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian itu terjadi, Lee Min Jin karena tidak tahan dengan tindakan ekstrem dan paranoid, Kim Do Hwan telah 2 kali melakukan tindakan berbahaya yang bertujuan untuk keluar melalui jendela. Detail ini dapat memberikan bukti tambahan, namun hingga saat ini hasil penyelidikan akhir dari kasus ini masih belum diumumkan di luar. Apakah Kim Do Hwan akan dikenakan hukuman tambahan? Apakah kebenaran dari kasus itu akan terungkap? Perkembangan selanjutnya masih menarik perhatian masyarakat. Hanya berharap bahwa kejadian menyakitkan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, lalu dikurangi lagi menjadi 3 tahun 2 bulan penjara. Cerita tentang kematian Lee Min Jin telah menutup sebuah bab yang penuh rasa sakit dan kemarahan di hati banyak orang. Meskipun Kim Do Hwan telah dihukum atas banyak tuduhan, tetapi pertanyaan terbesar masih ada di sana. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian Lee Min Jin, atau itu hanya kecelakaan dalam amarah yang konsekuensinya diperparah oleh tindakan kekerasan yang mengendalikan yang berlangsung lama? Dan mengapa seseorang yang telah berkali-kali melakukan tindakan kriminal terhadap wanita terus menerima hukuman ringan yang sulit dipercaya? Kasus Lee Min Jin bukan hanya tragedi pribadi. Itu adalah lonceng peringatan. Luka yang menyakitkan yang menunjukkan lubang dalam perlindungan korban yang diserang dan dilecehkan dalam hubungan, serta kurangnya ketegasan hukum dalam mengancam pelaku. Kasus serupa yang terjadi terus-menerus di Busan dan di seluruh negeri adalah bukti paling jelas untuk masalah yang menyakitkan yang perlu diakui masyarakat dan hukum dengan lebih serius. Penyelidikan tambahan masih berlangsung dan kita dapat berharap bahwa kali ini keadilan akan ditegakkan sepenuhnya, membawa kedamaian bagi Lee Min Jin dan sedikit hiburan bagi keluarganya agar bunga-bunga yang sedang bermekaran tidak perlu tergesa-gesa layu dalam tragedi. Video hari ini berakhir di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.